Terlebih dahulu, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang pengasih, Bapa yang penuh rahmat, kami bersyukur Tuhan hari ini, hari Jumat, di mana minggu terakhir kami dapat bersama-sama belajar bersama guru kami Tuhan, di mana Tuhan Yesus perjalanan kami, bukanlah perjalanan yang pendek, tapi perjalanan yang panjang Tuhan, dimulai dari kami kelas 10, dan sekarang Tuhan Yesus tidak terasa Tuhan Yesus, kami sudah berada hampir di finish kelas 12 kami ya Bapak. Banyak Tuhan Yesus kenangan-kenangan manis yang sudah kami lewati bersama-sama di sekolah ini, bersama teman-teman, bersama guru di tempat ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami tidak akan bisa ada sampai saat ini kalau bukan karena Engkau yang memimpin langkah kami. Tuhan, di hari ini Tuhan, kami mau berpasrahkan diri kepada Engkau Tuhan Yesus, berpasrahkan kemampuan kami untuk bersama-sama berdoa Tuhan di tempat ini, untuk memimpin langkah kami Tuhan, untuk memulai ujian kami Tuhan Yesus di hari Senin mendatang Tuhan. Mungkin Tuhan Yesus kami adalah manusia yang penuh dengan kelemahan Tuhan, bahkan kami tidak sanggup Tuhan Yesus untuk dapat memahami dan mengerti pelajaran yang guru-guru kami sampaikan kepada kami untuk bekal kami nanti menghadapi ujian, tapi kami ingin memiliki iman yang sama Tuhan, kalau kami akan dibimbing dan dipimpin oleh Engkau nanti saat kami ujian Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus yang baik, ujian kami dan doa kami bersama-sama di Zoom ini ke dalam nama Tuhan pengasihan-Mu. Berkati kegiatan ini Tuhan dari awal pertengahan dan hingga akhirnya kami serahkan dan kami pasrahkan ke dalam nama Tuhan pengasihan-Mu. Terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu. Amin. Amin. Bapak dan Ibu serta siswa-siswi sekalian, di sini ada pembacaan ayat Alkitab yang semoga bisa menguatkan kita bersama-sama untuk dapat menghadapi ujian bersama nanti. Ibu minta tolong untuk bersama-sama mic-nya dibuka, kita bacakan bersama-sama dari Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Sekali lagi, anak-anak boleh mic-nya dihidupkan, kita bacakan nanti bersama-sama dari Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Ya. Oke, baik. Di sini sudah Ibu tuliskan. Ya, semuanya sudah membuka mic-nya. Oke, baik. Kita bacakan sama-sama setelah hitungan ketiga ya. 1, 2, 3 ya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan jika kamu jatuh senang pada Tuhan merasakan keringan, biar tenang dan biar menjadi sempurna dan amin. Firman Tuhan ini kresek-kresek dari mana ya? Oke. Firman Tuhan ini semoga dapat menguatkan kita untuk dapat menjerat ujian itu bukan untuk menyiksa kalian, tetapi ujian bagi kalian. Ya, buah yang akan kalian dapatkan adalah nanti semua sempurna. Baik, kita akan merespon firman Tuhan tersebut. Nggak ada suaranya, Wi. Sebentar, Bu. Turunin volumenya, Wi, coba di sana.
Bapak Helwi, mungkin lagunya boleh diulang sekali lagi, dan untuk siswa-siswi mari kita merenungkan lagu ini, dan sambil kalian menutup mata, memanjatkan doa untuk dimintakan berkat kepada Tuhan agar ujian yang akan kalian hadapi nanti dapat berjalan dengan lancar dan baik. Mari kita memejamkan mata kita bersama-sama, dan untuk Bapak Helwi boleh diputarkan lagi lagunya, dan setelah lagu ini selesai untuk Pak Sarja boleh menutup dengan doa syafaat dan memanjatkan doa-doa berkat agar anak-anak dilancarkan ujiannya. Bisa ya Pak Sarja? Oke. Kita berdoa bersama-sama, mari kita tutup mata kita panjatkan doa kita kepada Tuhan. Kau hiasi kehidupanku, dengarkan doa anak-anak. Kau lancarkan masa depanku, lancarkan masa depan kami Tuhan dengan harapan baru bagi semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Masa depan kami Tuhan,
Berkati masa depan kami. Hati kami satu persatu. Terima kasih Yesus. Kalau sampai kami kelas 12 ini Engkau tambah bimbing Tuhan. Tuhan dengar doa kami. Baik Pak Sarja. Anak-anak yang kasih Tuhan, dalam doa ini saya ingin membagikan sebuah cerita. Renungkan, hayati baik-baik, karena ini sangat baik bagi kehidupan kalian semua dari sekarang seterusnya. Ada 3 orang yang ditahan, 3 orang. Kemudian 3 orang yang ditahan ini dipanggil oleh raja, kemudian datang menghadap kepada raja. Kemudian raja mengatakan, sekarang kamu beri tugas masing-masing untuk menyiapkan makanan selama 1 bulan. Kamu cari di hutan, cari makanan buat 1 bulan. Anak-anak yang dikasih Tuhan, ketiga tahanan ini kemudian dia pergi ke hutan. Ketika dia pergi, dia mencari. Yang pertama dia berpikir, wah raja ini enak aja. Dia suruh mencari makanan, nanti diberikan, dia enak. Akhirnya tahanan ini dia mencari makanan yang paling jelek, yang buruk-buruk, yang tidak layak dimakan. Ini yang pertama. Yang kedua, dia juga berpikir, ini raja ada-ada saja, suruh nyari makanan, enak saja. Akhirnya yang kedua ini dia cari yang biasa. Dia buah-buahan yang layu, yang kurang bagus, untuk dikumpulkan, kemudian diberikan kepada raja. Anak-anak yang dikasih Tuhan, orang yang ketiga, tahanan yang ketiga, dia pergi, dia dengan senang hati, dengan sukacita, dia mencari makanan di hutan, buah-buahan yang segar, yang sangat baik, yang sangat segar, yang bisa bertahan dalam 1 bulan, kemudian dia dibawa ke raja. Anak-anak yang dikasih Tuhan, singkatnya cerita, para tahanan ini menghadap, kemudian masing-masing menyerahkan makanannya. Nah, kemudian raja mengatakan, kalian semua makanan yang telah kamu kumpulkan, kamu bawa masing-masing, dan itu untuk makanmu selama ada di tahanan. Anak-anak yang dikasih Tuhan, kita bisa membayangkan siapa yang beruntung dari ketiganya ini. Dari cerita ini saya ingin mengajak kepada kalian apa yang kita lakukan sekarang, hari ini, dan yang akan datang, yang kita lakukan, itu sebenarnya bukan untuk orang lain, tetapi untuk diri kita sendiri. Oleh sebab itu, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat hari ini dan seterusnya, kita lakukan yang terbaik. Kita akan melakukan ujian, kamu kerjakan dengan baik. Karena ketika kamu mengerjakan dengan baik, hasilnya itu yang akan kamu nikmati di masa-masa yang akan datang. Oleh sebab itu, jangan punya pikiran, oh ini nanti orang lain yang enak atau apa. Apa yang kita kerjakan dari cerita ini untuk kita sendiri. Kalau kita ingin enak, lakukan yang terbaik. Terutama pada saat ujian-ujian nanti, kalian kerjakan. Seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mungkin ada rasa takut, ya meskipun kita melakukannya untuk Tuhan. Ada rasa takut, ada rasa cemas, ada rasa khawatir. Tapi firman Tuhan juga mengatakan dalam Roma 8 ayat 31,
Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Anak-anak yang dikasih Tuhan, kita punya Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang mempunyai rencana untuk masa depan kita. Oleh sebab itu, kami serahkan semuanya. Kalau Allah di pihak kita, tidak akan ada yang bisa melawan kita. Yakinlah dengan apa yang sudah kita siapkan, dengan belajar yang semaksimal mungkin, pada akhirnya kita serahkan kepada Tuhan. Dialah Tuhan bersama-sama dengan kita, dan apa yang kita kerjakan akan menjadi kenikmatan bagi kita. Bapa di surga, inilah anak-anak-Mu. Dalam setiap keterbatasan, kekurangan anak-anak-Mu, ada rasa takut, ada rasa cemas, ada rasa khawatir ketika menghadapi ujian. Terlebih ketika kami belajar, lebih banyak belajar di rumah, banyak mungkin hal-hal yang dilakukan dengan ketidakjujuran ataupun dengan hal-hal yang lain. Dan ketika kami mengadakan ujian sekolah ini, kami mengadakannya dengan cara langsung tatap muka. Oleh sebab itu Tuhan, ketakutan dan kecemasan ini kami serahkan ke dalam tangan kasih. Bila Tuhan yang akan menolong, Tuhan juga akan memampukan anak-anak-Mu satu demi satu. Tuhan menjaga, menyertai, memberikan kesehatan, sehingga pada saatnya, pada hari pertama sampai akhir, anak-anak-Mu boleh siap, boleh mengerjakan setiap soal demi soal dengan baik, dan itu semua akan menjadikan dirinya untuk kebaikan dirinya sendiri. Oleh sebab itu Tuhan, kami serahkan anak-anak. Biarlah dalam segala keterbatasan dan kekurangan, Tuhan memberikan kemampuan, Tuhan memberikan ketenangan, Tuhan memberikan kesehatan kepada anak-anak kami masing-masing. Sehingga anak-anak kami dengan selalu percaya dan selalu bersama dengan Tuhan, Tuhan juga memberkati dan anak-anak boleh mengerjakan soal demi soal dengan baik. Bapa di surga, kami juga berdoa, biarlah juga orang tua yang selalu mendukung anak-anak kami mencukupi kebutuhannya. Kiranya juga Tuhan orang tua berkati. Tuhan orang tua berikan kesehatan, lindungi sertai setiap usahanya, berikan kelancaran. Bapa yang penuh dengan kasih di tengah-tengah kesulitan ini, anak-anak juga biarlah juga tetap menjaga protokol kesehatan ketika mengikuti ujian di sekolah, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dan tanpa hal-hal yang akan menghalangi kami semua. Oleh sebab itu Tuhan, kami serahkan seluruh keberadaan kami, seluruh hidup kami, seluruh pergumulan kami ke dalam tangan kasih. Biarlah Allah yang Maha Kasih, biarlah Allah yang akan menolong, dan Allah akan selalu berpihak kepada anak-anak-Mu, sehingga anak-anak-Mu kelak akan mendapatkan nilai yang baik dan lulus. Dan ketika anak-anak-Mu bekerja ataupun melanjutkan, Tuhan juga senantiasa memberkati. Kami serahkan Tuhan masa depan anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan memberikan masa depan yang baik, masa depan yang penuh dengan keceriaan, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kesukacitaan, dan yang paling penting, ketika anak-anak kami menjadikan anak-anak yang berhasil ataupun tercapai cita-citanya, biarlah boleh menjadikan berkat bagi sesamanya dan terlebih memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami serahkan anak-anak ini satu demi satu ke dalam tangan kasih-Mu. Kalau banyak salah dosa di dalam selama anak-anak kami belajar selama 3 tahun di SMA ini, kiranya juga Tuhan mengampuni. Dan berkat Tuhan selalu menyertai dan menuntun langkah anak-anak kami sehingga sampai cita-citanya berhasil. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, amin. Baiklah. Selanjutnya, kita akan mendengarkan kata-kata penguatan dari Ibu Kepala Sekolah SMA BPK Penabur Cianjur, Ibu Andar. Saya persilakan. Terima kasih Ibu Lucy. Sebentar, saya ada tamu, saya bilang dulu ya. Sebentar Bu Lucy. Baik, anak-anak, hari Senin kalian mulai mengikuti ujian sekolah ya, dan jadwalnya sudah disampaikan kepada kalian. Ibu bukan berharap ya, karena memang ini ujian terakhir dari kalian selama kalian sekolah di SMA. Jadi ujian ini harus, bukan Ibu berharap, tapi harus kalian persiapkan dengan baik gitu ya. Ketika kalian nanti keluar dari sekolah ini gitu ya, kehidupan di luar sana bukan semakin mudah anak-anak gitu. Nah, untuk bisa ke sana, untuk bisa keluar itu kalian harus menghadapi suatu ujian tadi ya, seperti ayat firman Tuhan yang kita baca bersama-sama tadi. Dan ujian itu untuk mendatangkan sesuatu yang baik begitu.
ya. Jadi tolong persiapkan segala sesuatunya ya dengan baik terkait dengan ujian yang akan kalian ikuti nanti gitu. Dan ujian ini akan dilaksanakan secara onsite ya di sekolah begitu. Jadi ya mungkin yang kemarin sempat bermimpi ujian sekolah nanti bisa lah saya ngintip-ngintip, nggak bisa ya anak-anak ya. Dan memang dimanapun sekolahnya yang namanya ujian itu juga tidak boleh intip sana intip sini gitu ya. Jadi kalian harus persiapkan sungguh-sungguh, kalian harus belajar gitu ya untuk tetap memegang teguh kejujuran. Nilai itu perlu gitu ya, tetapi kejujuranlah yang paling penting karena itu nanti yang akan kalian bawa sampai kalian dewasa nanti gitu. Jadi jangan pernah takut dengan ujian yang karena dilaksanakan secara onsite ya, kalian tidak bisa memiliki kesempatan untuk ngintip sana ngintip sini gitu ya. Kerjakan soal dengan baik. Ya, jaga kesehatan anak-anak, jangan sampai kalian dalam mempersiapkan ujian ini kemudian jatuh sakit gitu ya. Jaga kesehatan baik-baik, makan makanan yang sehat gitu ya. Kurangi kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat, yang kurang bermanfaat. Gitu. Enggak usahlah main-main keluar dulu. Gitu. Kalau nggak salah nih obrolan Bapak Ibu guru nih ya tahun lalu setiap mau ujian ada aja siswa yang entah itu jatuh dari motor, entah itu keserempet apa gitu ya, dan Ibu tidak mau tahun ini terjadi gitu. Karena memang kan ya mobilitas kalian dibatasi karena adanya pandemi ini gitu ya. Tapi kalau Ibu perhatikan, Ibu lihat sih tetap aja kalian mungkin ada keperluan yang mengharuskan kalian keluar, hati-hati. Ya, kalau tidak ada hal yang memang mengharuskan kalian keluar rumah, udah kalian di rumah saja, kalian persiapkan ujian untuk hari Senin selama 1 minggu ya, itu dengan baik. Gitu. Ibu percaya kalian anak-anak yang sudah besar, sudah dewasa, sudah bisa memilah-milah mana kegiatan yang harus kalian dahulukan gitu ya. Kalian sudah tahu prioritas kalian itu apa dulu yang harus kalian utamakan gitu. Itu ya anak-anak ya. Jadi nggak banyak yang bisa Ibu sampaikan. Sekali lagi jaga kesehatan kalian, persiapkan ujian ini sebaik mungkin. Ya, beberapa waktu yang lalu hari apa itu kita bina iman ya, hari Jumat ya, hari Jumat minggu lalu di situ juga Ibu sampaikan, yuk kalian kerjakan bagian kalian, kalian lakukan bagian kalian, apa Bu? Belajar dan serahkan semuanya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati setiap usaha-usaha yang kalian lakukan. Gitu anak-anak, sukses buat kalian semua. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Lucy, waktu saya Terima kasih Bu Andar. Oke, baik. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata penguatan dari wali kelas yang akan diwakili oleh Pak Yoga. Untuk Pak Yoga, saya persilakan. Baik, Bu Lucy, terima kasih banyak. Selamat siang, Bapak Ibu, selamat siang anak-anak sekalian. Nggak banyak mungkin ya, tadi sudah panjang lebar disampaikan oleh Bu Andar. Saya perwakilan dari wali kelas 12, baik IPA maupun IPS, mengucapkan selamat menempuh ujian sekolah untuk kalian. Ingat, ujian sekolah ini adalah salah satu penentu kalian untuk bisa menggapai masa depan kalian. Seperti tadi yang sudah dikatakan sama Bu Andar, related banget ya dengan isi renungan kita pagi tadi. Ya, kalau kalian tadi membaca isi renungan kita hari ini, menyebutkan bahwa yuk kita intinya sama seperti yang dikatakan oleh Bu Andar tadi. Ya, jadi
kerjakan tugas kita. Tugas kita itu adalah untuk belajar. Tugas kita itu adalah mempersiapkan diri kita untuk mengikuti kegiatan ujian sekolah. Selebihnya kita akan serahkan segala sesuatunya dalam tangan Tuhan. Ingat ya, kita tidak boleh berbuat curang. Kita harus percaya apa yang kita lakukan itu akan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Jadi jangan sampai kalian nanti pada saat melaksanakan ujian sekolah itu kalian melakukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan kita. Ya, jadi silahkan kalian persiapkan diri kalian dengan seoptimal mungkin untuk ujian selama 8 hari ke depan. Setelah kalian berjuang, itu semuanya kita sama-sama serahkan hasilnya di tangan Tuhan. Ya, jadi sekali lagi selamat mengikuti ujian sekolah. Kiranya kalian bisa mengerjakan semua soal-soal ujian dengan baik. Itu saja Bu Lucy, saya serahkan kembali ke Bu Lucy. Terima kasih. Baik Pak Yoga, terima kasih. Anak-anak, kegiatan doa bersama kita pada hari ini sudah hampir selesai. Kita akan tutup dengan doa. Mari kita bersatu hati dalam doa. Dan semoga kegiatan kita pada hari ini dapat menguatkan kita untuk dapat mengikuti ujian sekolah yang akan kita lalui 8 hari ke depan. Itu hari tidak sedikit, tetapi lumayan banyak dan mungkin akan banyak menguras tenaga kalian, terutama mental kalian, tapi Ibu yakin dengan pertolongan Tuhan kita akan bisa melewatinya dengan baik. Mari kita berdoa. Ibu akan pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, kegiatan kami di siang hari ini sudah selesai ya Bapak. Tapi kami mohonkan kepada Engkau agar berkat-Mu tidak selesai dalam kehidupan kami, Tuhan. Biar kiranya Tuhan, apa yang kami panjatkan kepada Engkau, Tuhan Yesus, Engkau kabulkan, Tuhan. Bahkan Engkau mau menolong kami, Tuhan Yesus, untuk memberikan kami kekuatan, penguatan, Tuhan, untuk dapat menjalani ujian kami, Tuhan Yesus. Ujian sekolah ya Bapa yang akan kami lalui bersama-sama, Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan. Lagi-lagi kami bersyukur Tuhan, kalau dari kelas 10, kelas 11, kelas 12 Tuhan Yesus, Kau memimpin langkah kami Tuhan. Bahkan kami satu dengan yang lain masih tetap ada Tuhan Yesus sampai saat ini. Masih diberikan nafas kehidupan Tuhan. Masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama untuk memasuki masa-masa ujian ini ya Bapak. Kami memohonkan kepada Engkau Tuhan Yesus, apapun yang kami panjatkan pada hari ini Tuhan, agar kiranya Engkau yang memberkati kami, Engkau yang menolong kami Tuhan. Apapun yang kami perjuangkan Tuhan dari kelas 10 hingga kelas 12 ini Tuhan. Tuhan tolong pimpin langkah kami Tuhan Yesus. Ini adalah awal mula Tuhan Yesus, kapal kami akan berlayar Tuhan Yesus. Kami tidak, setelah ini Tuhan, mungkin kami tidak akan bisa lagi bersama-sama dengan teman-teman kami yang ada di Zoom ini ya Bapak. Kami akan mencoba untuk meraih masa depan kami masing-masing ya Bapak. Kami percaya Tuhan, walaupun langkah kami berbeda Tuhan, walaupun jalan kami berbeda Tuhan, tapi kami memiliki kesatu hatian keyakinan Tuhan, bahwa kami akan bisa sukses bersama-sama Tuhan. Ke-42 teman-teman kami yang berada bersama-sama kami ini Tuhan. Kami mohonkan Tuhan, agar kiranya Engkau yang memberkati masa depan mereka Tuhan Yesus. Pada akhirnya Tuhan, kami juga hamba-Mu Tuhan Yesus sebagai guru dan guru-guru yang lain Tuhan Yesus, ingin mendoakan anak kami ini satu persatu ya Bapak, agar mereka dapat menyelesaikan ujian mereka dengan baik Tuhan, agar mereka dapat meraih juga masa depan mereka dengan baik Tuhan. Kami guru-guru di tempat ini Tuhan Yesus ingin berdoa Tuhan, kami mohon kepada Engkau Tuhan, agar kiranya Engkau doakan
Engkau memberkati Abigail, Engkau memberkati Safira, Engkau memberkati Devi Tuhan, Engkau memberkati juga Darius ya Bapak. Kami berdoa Tuhan Yesus juga untuk masa depannya Denny ya Bapak, masa depannya Fritz, masa depan Hana Tuhan Yesus, masa depan Hosea Tuhan, bahkan masa depan Jason, Rafael ya Bapak. Tuhan Yesus juga tolong pimpin langkah Jelita, Joshua, Kartika, Keji, dan Karis ya Bapak. Biar kiranya setiap langkah dalam kehidupan mereka, Engkau juga berkati ya Bapak. Berkati Tuhan Yesus rancangan dalam kehidupan Martogi Tuhan, Nathanael, Ruben, Sharon, dan Willy ya Bapak. Biar kiranya Engkau memberkati mereka Tuhan Yesus. Langkah mereka Tuhan Yesus, langkah demi langkah mereka Tuhan Yesus, Engkau juga pimpin mereka Tuhan. Berkati juga Willy ya Bapak, berkati Yesiska, berkati Jevanya, berkati Amanda Tuhan Yesus dalam masa depannya dan meraih masa depannya Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Yesus Bona Tuhan, berkati Christian, berkati Christopher ya Bapak, berkati masa depan mereka, berkati Alan, Aliona, Firmando Tuhan Yesus. Walaupun Tuhan Yesus mungkin banyak kesalahan yang mereka lakukan di sekolah ini juga, Tuhan tolong berkati masa depan mereka ya Bapak. Berkati Francisca, berkati Herpy ya Bapak, berkati Indah, berkati juga Jason ya Bapak. Berkati Tuhan Yesus Jeremy, Tuhan Yesus dalam setiap langkah kehidupannya. Berkati Jonathan, berkati Kenny ya Bapak, berkati Laurencia. Tuhan ini juga berkati Melanie Tuhan, berkati Mikael, dan berkati Monik ya Bapak. Tuhan Yesus kami percaya juga masa depan Rafael, Sabungan, dan Felix ke dalam nama tangan pengasihan-Mu ya Bapak. Sebagai guru Tuhan Yesus, sebagai orang tua di tempat ini Tuhan Yesus, kami percaya satu hati kami Tuhan Yesus untuk memohon agar Engkau memberkati anak-anak kami ini Tuhan Yesus. Langkahnya Tuhan Yesus, masa depannya Tuhan Yesus hanya ke dalam nama tangan pengasihan-Mu. Dan inilah doa kami Tuhan, doa yang kurang sempurna. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Oke, baik anak-anak. Aduh, waktu Ibu berdoa tadi, Ibu membayangkan langkah pertama kalian dulu masuk ke SMA ini, jadi teringat apakah masa depan kalian nanti secara apa yang sudah kami doakan. Semoga secerah itu ya, amin. Kegiatan kita sudah berakhir. Ada pengumuman dari Pak Helwi. Pak Helwi. Iya, Bu. Ada pengumuman? Paling itu aja, Bu, yang tadi mau mengingatkan anak-anak nanti hari Senin kan udah sekolah ya, ujiannya kalian ya. Diperhatikan lagi kedisiplinan baju, kelengkapan pakaiannya, terus juga kerapihan rambutnya. Itu mungkin sih, Bu. Kasih. Baik. Ya, anak-anak, pengumuman dari Pak Helwi tadi, kalau kalian pakaiannya kurang tertib, jangan salahkan kami kalau kami menyuruh kalian kembali pulang ke rumah dan pada akhirnya kalian telat mengikuti ujian ya. Jadi persiapkan diri kalian baik-baik dari rumah, atribut dan kelengkapan harus sudah dipakai dari rumah. Oke? Ada tambahan lagi dari Ibu Anda dan Pak Yoga? Cukup? Cukup. Oke, anak-anak. Sampai jumpa di hari Senin di sekolah. Jangan datang terlambat. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa. Semangat anak-anak. Semangat ya. Terima kasih, Pak. Doain loh, udah diberkati. Good luck ya ujiannya ya. Makasih Pak, makasih Bu. Ya, semangat. Semangat. Makasih Pak, makasih Bu. Makasih Pak, makasih Bu. Makasih, Bu.